Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sureda Nur dari program studi perpajakan Politeknik Gosoa angkatan ke-7 2019. Kali ini saya akan menjelaskan cara menghitung, menyetor serta melaporkan pajak penghasilan pasal 21. Cara menghitung pajak penghasilan pasal 21. Komponen perhitungan PPh 21. Pertama, penghasilan bruto PPh 21. Unsur-unsur penambahan penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto adalah penghasilan rutin. 2. Penghasilan tidak rutin seperti bonus, THR, dan upah lembur. 3. Iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan. 4. Jaminan kecelakaan kerja. 5. Jaminan kecelakaan kematian. 6. Jaminan kesehatan. 7. Tunjangan PPh 21 yang dibayarkan perusahaan jika ada. 8. Tunjangan BPJS yang dibayarkan perusahaan jika ada. 9. Pengurang penghasilan bruto seperti biaya jabatan, biaya pensiun, iuran BPJS yang dibayarkan karyawan, serta PTKP. Sebelum kita menghitung PTKP, kita harus mengetahui apa itu PTKP. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak, merupakan komponen pengurang dalam menghitung besarnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Dalam kata lain, PTKP merupakan batasan yang ditetapkan pemerintah agar dapat memungut pajak penghasilan dari wajib pajak orang pribadi. Contoh kasus perhitungan PTKP. Tuan Yusuf adalah seorang karyawan berpenghasilan 4,5 juta per bulan yang masih berstatus lajang. Maka kode dasar perhitungan PTKP yang digunakan adalah tidak kawin dan nol tanggungan atau TK0 alias 54 juta rupiah. Karena pada dasarnya PTKP digunakan untuk menentukan potongan PPh 21. Maka berdasarkan kasus Tuan Yusuf yang berstatus lajang dan menggunakan kode dasar perhitungan tidak kawin dan nol tanggungan, maka perhitungan PTKP-nya adalah sebagai berikut. Gaji per bulan Tuan Yusuf 4,5 juta dikalikan 12 jadi penghasilan Tuan Yusuf setahun 54 juta rupiah dikurangi PTKP Tuan Yusuf tidak kawin dan nol tanggungan jadi 54 juta rupiah. Hasil PPh 21 terutang Tuan Yusuf 0 rupiah. Berdasarkan tabel perhitungan, maka Tuan Yusuf tidak berkewajiban membayar PPh 21 karena tidak memiliki PPh 21 terutang. Contoh kasus kedua, beberapa waktu kemudian Tuan Yusuf menikah dan memiliki gaji 6 juta per bulan dengan komponen pengurang biaya jabatan sebesar 5% serta iuran pensiun 100.000. Atas perubahan statusnya, maka perhitungan PTKP-nya juga berubah, yakni menggunakan kode K0, kawin dan nol tanggungan, atau mengalami penambahan senilai 4,5 juta rupiah menjadi 58,5 juta rupiah. Berikut ini contoh perhitungan dengan pengandaian kondisi Tuan Yusuf memperoleh pekerjaan di tempat lain dengan gaji 6 juta rupiah dan telah menikah. Gaji Tuan Yusuf 6 juta dikurangi biaya jabatan 300.000 dan iuran pensiun 100.000 jadi penghasilan neto sebulan 5.600.000 dikalikan 12
kewajiban SSP adalah: pertama, untuk kode akun pajak dan kode jenis setoran. 2. Untuk NOP dan alamat NOP pada SSP sesuai petunjuk pengisiannya hanya diisi apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan atau bangunan, yaitu transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Dalam hal ini, pelaporan PPh 21 dilakukan akhir periode dan batas waktu sampai tanggal 20 bulan berikutnya yang dapat dilakukan di kantor pelayanan pajak atau bisa melaporkan secara